Halo Sobat Pendengar Apologet. Kali ini Pendengar Apologet kita mengajak melihat diskusi ringan daripada Raja Debat dan Mister Cuma. Bagaimana serunya dan apa hasilnya? Mari kita simak videonya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena saya Yesus itu, beda, karena Yesus saya itu, beda dengan dia dong, makanya saya jadi Yesus, selingkuh. Yesus itu ditahirkan hanya dengan satu nama, yaitu Bapa. Itu aja. Orang Kristen nambah-nambahin anak dan burung merpati. Berarti kamu nggak paham dong konsepnya hakikat Allah. Coba saya ajarin kamu tentang konsep Yang hakikat pasti, Allah, mau nggak? yang pasti hakikat Tuhan itu bukan makhluk. Masa sih? Iya dong. Baik, mari kita uji, mau nggak? Al-Hadid ayat 3 itu. Iya, silakan. Baik. Di dalam Al-Hadid ayat 3 itu kan dikatakan Allah di sana berkata, betul tidak? Iya, jelas. Baik. Semua ayat suci Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Baik, ketika Allah berkata di sana, dia merujuk kepada seseorang tidak? Tidak. Dia merujuk Baca kepada dulu dirinya dong. sendiri. Baca dulu dong, coba. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin. Baik, dia ini merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada dirinya. Oh, tidak mungkin, dia akan berkata akulah. Tidak Itu kalau mungkin. merujuk pada diri kawan. Oh, beda. Loh, kok beda? Jika dia menerangkan tentang dirinya, Tuhan itu bisa menggunakan kata dia, bisa menggunakan kata aku, bisa menggunakan kata kami, bisa menggunakan katanya, tergantung konteks. Oke. Kalau kamu di sini tidak mengakui bahwa dia merujuk kepada seseorang, mau tak mau nanti Allah menjadi tersangka kalau dijadikan. Oh, nggak bisa, karena Al-Quran itu menerangkan tentang Allah. Makanya baca dari ayat pertama. Iya, saya sudah baca. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Ini bukan manusia yang dirujuk ke situ. Merujuk di sini adalah Allah, hakikat Allah, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Anda ingin merujuk kepada senggok bayi kan, daging. Padahal daging ini dimatikan, dihidupkan. Tidak bisa Yesus lolos. Iya, baik. Makanya kita buktikan kalau dia itu, ya Allah berkata nih, Allah lagi berkata, lagu dia merujuk kepada seseorang. Dialah yang awal. Huwal Kenapa dia awal. merujuk kepada Gitu. seseorang? Karena Seseorang dia menunjuk. siapa? Dia menunjuk kan? Iya dong, dia. Ini Dia loh. ayat suci Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar Allah Nabi berkata, Muhammad menyampaikan kepada manusia. Baik, kita buktikan dulu kawan ya. Maksud saya Ya, gini. silakan. Ini kan Allah berkata, betul? Lalu Allah berkata Iya. demikian. Dialah. Siap. Bukan Dialah itu akulah. siapa? Sebentar dong. Ini pengajaran, Iya, sebentar. kepada Makanya umat saya- manusia. Iya, gini loh teman. Saya akan Pengajaran kepada umat manusia. Iya, Agar umat iya, manusia iya. itu menyembah hanya kepada Dia. Iya, maksud saya begini loh Juma. Gitu. Saya ingin coba membantu Allah di sini supaya dia tidak menjadi tersangka dijadikan. Ya, karena Ya. kurang pahamnya Islam. Saya Sebentar tanya dong. dulu sama saudara. Sebentar. Ini Kamu Al-Quran untuk Allah atau untuk manusia? Ada dua hal dalam Islam mengimani, untuk Allah dan untuk manusia. Pertama, Di mana dasarnya baik, Al-Quran itu untuk saya Allah? Mana buktikan dasarnya? di dalam Tunggu, surah tunggu, Maryam. tunggu. Oke, silakan. Surah Maryam berapa? Bahwa Baik, itu di dalam surah Maryam ayat 1, di sana tidak satupun 1500 tahun hampir itu ayat tidak bisa diartikan dan Iya, diterjemahkan. karena Oke? hanya Allah yang tahu. Itu tantangan. Sebentar dong, sebentar. Itu tantangan. Oke? Iya, sebentar. Itu tantangan Kan untuk kamu seluruh bertanya manusia. tadi, kamu kan bertanya nih, yaitu Al-Quran Iya. itu untuk Allah dan untuk manusia. Maka saya jawab jujur, Islam mengimani bahwa di dalam surah Maryam ayat 1 mereka mengatakan hanya Allah yang tahu. Maka kalau hanya Allah yang tahu, berarti gugur Al-Quran untuk manusia.
Itu poinnya. Itu Ini untuk Islam manusia, Islam loh agar yang manusia menarasikan itu. paham. Dengar. Itu untuk manusia, agar manusia itu tahu kelemahannya. Ternyata Baik. ada sisi di mana mereka itu tidak mengetahui sesuatu, hanya Allah yang tahu. Itu Betul. untuk manusia tahu. Oke, Itu untuk betul. manusia paham. Baik. Agar manusia itu sadar bahwa sehebat-hebatnya dia itu dalam melakukan kelicikan, ya, tidak akan pernah bisa kemudian mengetahui aspek yang Tuhan sudah katakan kamu tidak akan tahu, benar-benar tidak akan tahu. Oke, saya sudah Hanya nangkap aku yang itu. tahu. Makanya kamu tinggal jawab Dia tegas hanya- saja, dia kawan. yang Kamu tahu. tinggal jawab tegas saja. Oke, saya ngikutin kemauan kamu loh. Kamu kan bertanya nih, makanya buktikan kalau Al-Quran itu hanya untuk manusia. Maka surat Maryam ayat 1, apa artinya terjemahannya? Kamu mengatakan hanya Allah yang tahu. Bagaimana mungkin Allah menurunkan satu dalil kalau hanya Allah yang tahu, sementara kamu mengklaim Al-Quran untuk manusia? Ini gugur klaimmu. Ya. Makanya saya di sini jujur, Makanya kawan. Anda belajar Oke? lagi. Loh, kok saya yang belajar? Saya dong, ngikutin kemauan Anda. Harus Anda belajar lagi karena ayat itu Anda yang menerangkan. mengatakan, segenting kita Ayat itu bicara ya. menerangkan bahwasanya ayat-ayat mutasabihat itu hanya aku yang hanya tahu, hanya Allah Allah yang tahu. Betul. Betul. Sekarang ada enggak? Oke. Ada enggak orang Baik. yang tahu arti daripada ayat mutasabihat seperti ini? Ayat mutasabihat itu tercatat nggak di Al-Quran? Ada itu. Yes, berarti itu sebagian untuk apa? Jadi ayat Al-Quran itu Terima kasih. diperuntukkan untuk manusia agar manusia menyadari bahwa ada sisi kelemahan manusia itu. Yes, Yang untuk hanya Allah dipahami yang manusia. tahu. Betul. Hanya Allah yang Untuk dipahami tahu. manusia, Nah, betul. setelah manusianya memahami bahwa ayat mutasabihat ini hanya Allah yang tahu, maka Yes. manusia menyadari bahwa ada sisi keterbatasan manusia. Yes, sepakat. Baik. Artinya kamu sudah mengakui tanpa kamu sadari secara halus bahwa ketika kamu sudah mengakui bahwa ada kata-kata mutasabihat di dalam Al-Quran, yang mutasabihat hanya Allah yang tahu, berarti benar kata saudaramu bahwa Al-Quran diturunkan untuk Allah dan untuk manusia. Kenapa begitu aja debat? Satu, Kenapa jadi karena untuk sebagian manusia? hanya Allah yang, lo kan kamu yang bilang tadi. Al-Quran itu diperuntukkan untuk manusia. Untuk Adapun manusia, betul, ayat-ayat satu. mutasabihat, dengarkan. Adapun oke. ayat mutasabihat agar manusia itu tahu bahwa manusia ini punya keterbatasan. Yes, Sampai sana paham? paham? Lalu mutasabihat itu siapa yang memahami? Mutasabihat siapa yang memahami? Berarti Anda sudah tahu kalau Iya, begitu. mutasabihat itu siapa yang bisa memahami? Untuk mengetahui, untuk diketahui manusia, Mutasabihat itu siapa yang memahami? hanya Allah yang mengetahui ayat mutasabihat. Mutasabihat itu ada nggak di Al-Quran? Ada? Yes, berarti dua. Mana ada dua? Mana ada dua? Parah. Loh, Ayat Anda sudah mutasabihat mengakui itu, loh. ayat mutasabihat itu diperuntukkan kepada manusia. Ayo. Ini Lalu yang bisa memahami? Maksudnya Al-Quran itu diturunkan untuk manusia. Yes. Agar manusia itu memahami bahwa manusia ini punya keterbatasan. Dan artinya yang memahami mutasabihat hanya Allah, toh? Ya, yang memahami mutasabihat hanya Allah. Yes, terima kasih. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Baik. Nah, Masalahnya di sekarang baik. Masalahnya di Islam. Islam sendiri Islam yang gimana? mengatakan, lo iya dong. Kan kamu yang mengatakan tadi, dengar ya, dengar. Saya coba ulas pelan-pelan, ya toh. Kamu kan bertanya nih, Al-Quran itu diturunkan untuk Allah untuk manusia. Saya jawab gitu, Untuk sesuai dengan manusia. narasi Islam. Dengarkan saya, Yaitu untuk manusia manusia. dengan untuk Terus Allah. untuk manusia. Kenapa? Karena Tidak, bukan untuk gantian Allah. dong kita. Tidak, Karena bukan untuk ayat-ayat Allah. mutasabihat telah diklaim dan diakui Islam bahwa itu yang tahu hanya Allah. Sementara tidak mungkin Allah menurunkan satu dalil kalau bukan untuk pemahaman manusia. Artinya di sini dengarkan saya. ada Al-Quran, Dengarkan saya. dua pemahaman yaitu untuk Raja manusia dan Ngeyel, untuk Allah. dengarkan saya, dengarkan saya. Al-Quran itu diwahyukan untuk manusia, bukan diwahyukan untuk Allah, Raja Ngeyel. Adapun ayat-ayat mutasabihat itu lain. Ayat mutasabihat itu diwahyukan untuk siapa? Untuk manusia, bukan diwahyukan untuk Allah. Ayat mutasabihat diwahyukan untuk manusia agar manusia memahami keterbatasan manusia itu ada. Beda, tunggu. Beda kalau belum Anda ya? bertanya. Beda kalau Anda bertanya, apakah ayat-ayat Al-Quran itu semua manusia tahu
atau ada dalam Al-Quran itu tidak diketahui manusia dan hanya Allah yang tahu. Beda pertanyaannya. Kalau pertanyaannya seperti itu, maka pertanyaan Anda akan saya jawab dengan mengatakan bahwa ayat Al-Quran tidak semuanya manusia tahu. Ada ayat yang disebut ayat mutasabihat yang hanya Allah yang tahu. Itu beda perkaranya. Saya jawab kawan ya. Perkaranya itu Kamu beda. sendiri, dengarkan, saya ulas, mungkin kamu lupa. Kamu sendiri juga barusan mengatakan bahwa mutasabihat itu lain. Ketika saya tanya mutasabihat itu berada di mana, kamu katakan di Al-Quran. Kalau itu Al-Quran untuk manusia, maka gugur narasi kamu. Kenapa? Ternyata ada ayat-ayat lain yang khusus buat Allah yang tahu. Berarti Al-Quran dibutuhkan Allah dan manusia. Itu logikanya. Itu logikanya kawan. Itu logikanya. Loh, bukan. Itu logikanya yang perlu narasikan. Dengar manusia ngeyel, dengarkan. Loh, kok saya ngeyel? Bedakan pertanyaanmu. Bedakan pertanyaanmu yang pertama. Apa udah di mute? Dengar. Ngeyel, Raja ngeyel, dengarkan. Bedakan pertanyaanmu. Ketika kamu bertanya, Al-Quran itu diwahyukan untuk siapa? Yang bertanya aja kamu loh tadi, bukan saya. Ini yang saya bilang. Iya, makanya saya mengatakan dalam berdebat sama saya. Yang bertanya tadi kan kamu. Al-Quran itu diwahyukan. Dengar. Oke. Al-Quran itu diwahyukan untuk jangan siapa? di-mute dong. Belum apa-apa udah di-mute. Gimana sih? Saya ulas Al-Quran balik itu ya. diwahyukan untuk siapa? Oke, Anda diam dulu dong, bilang dulu sama Al-Quran itu moderator, diwahyukan jangan untuk di-mute dulu. siapa? Iya. Dengar, Raja ngeyel, dengarkan. Jangan di-mute dong. Ini gimana sih? Diam dulu, makanya Loh, diam. kan enggak, ini saya luruskan dulu kawan. Diam dulu, biar saya luruskan. Diam. Kamu tadi yang bertanya sama Kalau begitu saya, Anda turun. bukan saya yang Kalau Anda bertanya tidak mau sama kamu. mendengarkan, kalau Anda tidak mau mendengarkan, Anda turun. Mampus, ke gereja, cium pantat pendeta. Dengarkan, Raja ngeyel, dengarkan. Manusia laknat, penyembah manusia, dengarkan. Pertanyaan yang muncul, Al-Quran itu diwahyukan untuk siapa? Dengan pertanyaan yang muncul, Al-Quran itu apakah isinya semuanya diketahui oleh manusia? Itu beda. Siapa yang mengetahui isi Al-Quran? Itu beda dengan untuk siapa Al-Quran itu diwahyukan. Kan pertanyaan yang muncul tadi, ketika Anda mengatakan ada surah mutasyabihat yang hanya Allah tahu isinya, manusia tidak tahu isinya. Ya memang, tetapi pertanyaan yang muncul tadi itu adalah Al-Quran ini diwahyukan untuk siapa? Oke, jawaban saya untuk manusia. Habis itu Anda lari ke ayat mutasyabihat. Apa hubungannya? Pewahyuan Al-Quran 100% untuk manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada diwahyukan untuk Allah, tidak ada. Nah, habis itu karena Anda itu licik, Anda lari ke ayat mutasyabihat. Kalau benar bahwa Al-Quran itu hanya diwahyukan untuk manusia, kenapa ada ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu? Itu berbeda, manusia kucluk, manusia ngeyel, itu beda. Haleluya, haleluya. Kita telah melihat gimana serunya dan bagaimana hasil daripada debat antara Mr. Cuma dengan Raja Debat. Anda pasti, para pendengar apologet, mengetahui apa hasil daripada perdebatan tersebut. Jadi, kita telah bisa melihat dengan mata terbuka dengan hati dan pikiran kita. Demikianlah yang terjadi kalau kita mempertanyakan tidak mereka, atau kalau memang ada orang-orang Oten atau Kristen yang memahami Alkitab. Kita hanya berdoa saja, mudah-mudahan dengan hadirnya Raja Debat bisa membuka wawasan dan pikiran kita. Sehingga demikian itulah yang terjadi kalau mau mempertanyakan akidah mereka ataupun tentang agama mereka. Namun kalau agama Kristen biarkan sajalah, sudah biasa kalau diobok-obok, kalau dihujat. Namun pada intinya
kita berserah saja kepada Tuhan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa memancarkan cahaya dan kasih-Nya. Dan kita diberikan ketenangan dan kekuatan, karena dunia ini akan berlalu, namun perkataannya akan tetap setia dan sejati. Kiranya teman-teman Kristen dapat mengambil kesimpulan. Tuhan Yesus memberkati.